Salam saudara sekalian, bersyukur untuk kita kembali belajar untuk introduksi pengantar kitab Perjanjian Lama. Kita masih belajar untuk kitab Syair dan kita bersyukur untuk hari ini kita kembali belajar untuk kitab Kidung Agung. Ini merupakan kitab yang menarik. Ya, jadi setelah kita belajar kitab Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, dan bagian terakhir sebelum kita nanti masuk ke kitab-kitab Nabi-Nabi, kita belajar kitab Kidung Agung. Kitab Kidung Agung merupakan salah satu kitab yang sering menjadi perdebatan karena ada kontroversi di sana. Apalagi kalau kita lihat itu kitab Kidung Agung itu berisi tentang ya istilahnya itu agak sedikit ke hal-hal yang sifatnya itu vulgar, khususnya dalam hubungan dengan suami istri. Ya, seperti itu. Sehingga memang dari sisi tertentu orang agak tabu membicarakan kitab ini karena ini kitab yang boleh dibilang agak sedikit ada unsur ya pornografi atau porno ya seperti itu. Tetapi ya mau tidak mau kita tahu bahwa kitab ini secara kanonisasi memang masuk dalam kanonisasi kitab PL dan kita sebagai orang percaya mengakuinya sebagai kitab yang diilhamkan oleh Tuhan, yang diinspirasikan oleh Tuhan dan adalah firman Tuhan. Nah, mari kita akan lihat lebih jauh terkait dengan kitab Kidung Agung dan saya akan share screen untuk saudara untuk kita boleh belajar kitab Kidung Agung. Ya, jadi introduksi kitab Kidung Agung. Saya pakai pointer lebih dahulu. Ya, jadi kita akan belajar untuk introduksi kitab Kidung Agung. Yang pertama kita bahas adalah judul kitab. Berkaitan dengan judul kitab ini, Riri menulis bahwa kitab ini diberi judul dengan beberapa cara. Dalam bahasa Ibrani, judul Ibraninya di ayat 1 itu adalah kidung dari segala kidung, yang artinya adalah kidung paling indah atau kidung terindah. Kidung dari segala kidung. Judul dalam bahasa Inggrisnya diambil juga dari ayat 1, Kidung Salomo yang menunjuk ya, sang penulis dan Canticles atau dalam bahasa Latin ya ini artinya adalah kidung pujian. Jadi kalau kita lihat kenapa kitab ini diberi judul Kidung Agung, karena memang isinya berisi tentang kidung pujian atau kidung terindah. Ya, seperti ini, kidung paling indah. Dan itu adalah kidung Salomo di dalam konteks ini. Mari kita lanjutkan bagian ke selanjutnya yaitu penulis kitab. Kendati ada beberapa kritikus yang menolak Salomo sebagai penulis karena mengartikan of Salomo pada pasal 1 ayat 1 bukan pengertiannya oleh Salomo, melainkan tentang Salomo. Namun bukti internal kitab mendukung pendapat tradisional, ya, ini tradisi Yudaisme Yahudi, bahwa Salomo adalah penulis dari kitab Kidung Agung ini. Jadi kalau kita lihat memang pendapat tradisional atau mungkin tradisi Yudaisme itu memang mengakui Salomo sebagai penulis kitab Kidung Agung. Isi kitab yang senada dengan segala sesuatu yang kita ketahui tentang hikmat Salomo ya otomatis menyulitkan mereka yang tidak mengakui Salomo sebagai penulis. Di sini nama Salomo disebut 7 kali. Pasal 1 ayat 1, ayat 5, pasal 3 ayat 7, lalu ayat 9 dan ayat 11. Pasal 8 ayat 11 dan ayat yang ke-12. Dan dia, Salomo, diidentifikasi sebagai mempelai laki-laki. Jadi penulis Kidung Agung ini secara umum bahwa para ahli mengakui bahwa kitab Kidung Agung ditulis oleh Salomo. Mari kita akan lanjutkan dengan tahun penulisannya. Kidung Agung ini ditulis mungkin pada awal karir Salomo.
sekitar tahun 965 sebelum Masehi. Ya, saat Salomo waktu itu mempunyai 60 istri dan 80 selir. Selanjutnya memang Salomo punya 700 istri dan 300 selir. Nah, memang kalau saya perhatikan ini antara Kidung Agung dan Pengkhotbah ini menarik. Kalau Kidung Agung ditulis di awal karir dari Salomo, pemerintahan Salomo, sedangkan Pengkhotbah itu ditulis pada akhir karir pemerintahan Salomo. Iya, seperti itu. Dan kita tahu bahwa ya di awal pemerintahan Salomo begitu luar biasa Salomo dipakai Allah. Hikmatnya luar biasa, dan juga ya ini yang memang menjadi salah satu masalah, yaitu istrinya yang banyak. Ini perempuan Sunem, ya ini istrinya banyak sekali Salomo. Ya. Selanjutnya yaitu tujuan penulisan. Ada dua tujuan yang saya ambil. Yang pertama menjelaskan tentang konsep keluarga. Jadi kalau kita perhatikan kitab Kidung Agung adalah kitab yang boleh dibilang ini merupakan kitab yang berbicara banyak tentang hubungan suami istri dalam keluarga. Bahkan dalam hubungan-hubungan yang paling intim pun di dalam kitab Kidung Agung ini dibahas. Oleh karena inilah yang menjadi kontroversi sehingga orang mengatakan bahwa tidak layak Kidung Agung itu masuk sebagai kitab yang diilhamkan oleh Allah, kanonisasi. Karena apa? Karena memang isinya itu ya seperti itu tadi. Iya. Jadi terlalu vulgar lah, begitulah. Namun kalau kita boleh jujur ya, Tuhan punya maksud dan rencana untuk penulisan dari Kidung Agung ini. Bagaimana Allah menjelaskan kepada kita mengenai kehidupan sebagai keluarga suami istri yang seharusnya kan begitu. Lalu yang kedua, menjelaskan hubungan Allah dan manusia. Jadi kitab Kidung Agung ini memberi gambaran mengenai hubungan manusia, Allah dengan manusia. Dan itu digambarkan sebagai hubungan antara laki-laki mempelai laki-laki dan mempelai perempuan di dalam konteks ini. Bagaimana Allah adalah mempelai laki-laki dan umatnya manusia itu adalah mempelai perempuan di dalam konteks ini. Dan ini menjadi sesuatu hal yang mana dari sisi ini. Tema dari kitab Kidung Agung, tema kitab ini yaitu cinta kasih. Hal ini nyata dari isi kitab Kidung Agung yang isinya itu kidung cinta yang penuh beragam metafora dan ibarat yang dirancang untuk melukiskan cara pandang Allah tentang kasih dan pernikahan, keindahan cinta suami istri dalam konteks ini. Jadi ini berbicara tentang ya kidung cinta, cinta kasih. Ya seperti itu. Bagaimana diibaratkan antara kasih Allah dengan manusia. Nanti saudara bisa baca lebih detail terkait dengan kitab Kidung Agung ini ya saudara sekalian. Karena memang kalau kita lihat dari sisi isinya itu ya begitu menceritakan mengenai bagaimana seorang mempelai laki-laki memuji mempelai perempuan, bagaimana mempelai perempuan memuji mempelai laki-laki, bagaimana mereka hidup di dalam kehidupan sebagai ya suami istri dan seterusnya. Ya, yang menjelaskan tentang kehidupan yang begitu intimnya dalam sebuah keluarga. Ya, seperti itu. Ya, ternyata cepat ini garis besar kitab ya. Kitab Kidung Agung ini berisi tentang kidung cinta. Jatuh cinta bagaimana tadi ya saling memuji, lalu bersatu dalam kasih, bergumul dalam kasih dan dewasa dalam kasih. Ya, jadi ini yang dibahas di dalam kitab Kidung Agung. Dan ini menjadi sesuatu hal yang cukup menarik untuk nanti kita boleh kaji lebih dalam terkait dengan kitab Kidung Agung ini. Karena kitab Kidung Agung ini pastilah Tuhan menuliskan punya maksud. Dan salah satu tujuannya jelas ini untuk menjelaskan kepada kita tentang keluarga Kristen. Dan gambaran bahwa Allah
kasih Allah kepada manusia seperti kasih ya, dalam keluarga, seperti mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan. Ya, ya, saya rasa ini yang saya bisa jelaskan untuk saat ini terkait dengan introduksi kitab Hidup Agung. Ya, untuk lebih jelas, saudara bisa buka di dalam materi diktat saya. Di situ digambarkan begitu banyak hal yang bisa saudara baca dan saudara bisa dapatkan ya penjelasan. Dan saya berharap saudara boleh ya, jadi kita sudah belajar untuk kitab-kitab syair. Kita sudah selesai. Dan video saya berikutnya kita akan bahas untuk kitab nabi-nabi. Jadi ada nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil, ya seperti itu. Dan nanti kita minggu depan mulai membahas untuk kitab Yesaya. Ya, jadi secara umum, secara keseluruhan, dengan selesainya kitab Kidung Agung, berarti kita sudah mempelajari kitab Taurat. Ya, mulai Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, sudah selesai. Kita sudah mempelajari introduksinya semuanya. Lalu kita juga sudah mempelajari kitab sejarah. Ya, mulai kitab Yosua, Hakim-Hakim, Rut, sampai ke kitab Esther, ya, kita sudah mempelajari semuanya. Dan setelah kitab sejarah, kita sudah masuk kitab syair. Mulai Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, dan hari ini kita terakhir kitab Kidung Agung. Ya, saya berharap saudara semakin diperlengkapi untuk belajar introduksi sehingga saudara semakin paham terkait dengan kitab-kitab. Nah, selanjutnya nanti kita akan selesaikan dengan kitab nabi-nabi yang secara umum dibagi nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil. Dan kita selesaikan sampai nanti terakhir adalah kitab Maleakhi. Dan saya berharap saudara bisa mengikuti semuanya dan saudara bisa mendapat berkat melalui pelajaran introduksi kitab Perjanjian Lama. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati.